Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh sahabat budaya dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya adalah Andika Putra Gefadri. Saya adalah seorang pelajar dari SMA Negeri 3 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan, mereview, serta berbagi tanggapan saya mengenai salah satu video konferensi pada program tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, yaitu Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2020. Untuk sahabat budaya yang belum atau ingin menyaksikan kembali video konferensi Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2020, sahabat budaya bisa mengakses videonya melalui web pkn.id, bisa juga melalui PKN Mobile Apps, ataupun channel YouTube budaya saya yang nanti akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi box di bawah. Jadi langsung aja kita review videonya bareng-bareng. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Astrid Sri Haryati selaku founder dari Terra Lumen Indonesia yang telah menyampaikan speech serta motivasinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua dan sangat memotivasi kita semua untuk selalu berupaya dan berusaha menjaga lingkungan di sekitar. Oke sahabat budaya, sesuai dengan tema Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2020, yaitu Tutur Kultur dan Luhur serta Rumpun mengenai Ketahanan dengan judul Membangun Tanpa Merusak by Ibu Astrid Sri Haryati, telah memberikan kita banyak ilmu, informasi serta motivasi yang sangat bermanfaat untuk membantu dalam pembangunan guna perbaikan kualitas hidup masyarakat semua. Saya sangat setuju atas ilmu dan informasi yang telah diberikan oleh Ibu Astrid Sri Haryati dalam videonya. Mungkin di sini saya hanya ingin menjabarkannya kembali dan menambahkan pendapat saya mengenai materi yang sedang dibahas. Oke sahabat budaya, jadi apa sih membangun itu? Menurut saya, membangun adalah salah satu cara yang dapat kita gunakan bersama untuk meningkatkan serta memperbaiki kualitas dan kuantitas hidup masyarakat semua. Membangun tanpa merusak adalah salah satu hal dasar yang wajib kita terapkan pada diri kita sendiri. Mengapa? Karena membangun bukan hanya soal memperbaiki serta meningkatkan, tetapi bagaimana cara kita untuk mempertahankan keadaan yang sudah berjalan serta membantu dan menjaga keadaan tersebut agar menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam arti lain, membangun bukan hanya sekedar aspek pembangunan seperti membangun rumah, membangun sekolah, taman, dan lain-lain. Tetapi, bagaimana cara kita untuk mendirikan, membina, serta menjalankan hal-hal yang kita gunakan sehari-hari, serta kita rasakan sehari-hari, yang nantinya akan berguna kembali untuk kita semua. Pembangunan memiliki dua komponen penting yang harus ada. Yang pertama, yaitu fungsi untuk penggunanya. Yang kedua adalah manfaat. Dalam aspek membangun tanpa merusak, manfaat harus lebih luas daripada fungsinya. Mengapa demikian? Karena manfaat dari ruang atau lingkungan tersebut haruslah berjalan secara terus-menerus. Bukan seperti contohnya, mungkin sahabat budaya nih, kita buat taman, tapi kita memikirkan taman tersebut atau manfaat dari taman tersebut hanya untuk hari ini saja, atau hanya untuk besok saja. Tetapi bagaimana cara kita untuk mempertahankan dan menjaga manfaat dari lingkungan atau taman tersebut secara terus-menerus. Nah, kalau untuk aspek fungsi, bukan berarti kita tidak memperhatikan aspek ini. Karena aspek ini sangat penting, karena apabila tidak adanya fungsi dari ruang tersebut, maka tidak akan ada manfaat yang dapat kita ambil atau kita rasakan dari ruang tersebut. Contohnya seperti ini. Sahabat budaya lagi belajar dan pengen ngafalin pelajaran. Lalu sepertinya bosen nih belajarnya di rumah terus atau di sekolah terus. Pengen coba belajar di tempat yang baru, sekalian refreshing atau nongkrong atau ngopi-ngopi bersama teman-teman. Lalu sahabat budaya datang ke sebuah taman atau kafe. Ternyata di taman atau kafe tersebut terdapat peraturan tidak boleh membawa buku misal. Berarti fungsi dari kafe atau taman tersebut tidak dapat memenuhi keinginan sahabat budaya. Lalu manfaat kafe itu atau taman tersebut untuk sahabat budaya apa? Tidak ada, karena fungsinya aja nggak ada buat kalian. Apalagi manfaatnya, seperti itu sahabat budaya. Oke, lanjut. Nah, sahabat budaya, dari dua aspek penting tadi muncullah aspek-aspek ataupun karakter lain yang harus ada dalam pembangunan ruang-ruang atau lingkungan, yang pastinya berguna untuk pembaikan serta penjagaan lingkungan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat semua. Sesuai dengan diagram yang sudah Ibu Astrid Sri Haryati tampilkan pada videonya. Nah, yang pertama, ruang harus memiliki fungsi dan aktivitas yang baik. Bagaimana sih cara kita mendapatkan fungsi dan aktivitas yang baik dari ruang tersebut? Yang perlu diketahui oleh sahabat budaya semua, setiap hal pasti memiliki sisi positif dan sisi negatif. Nah, cara kita mendapatkan feedback dari aktivitas dan fungsi yang baik dari ruang tersebut adalah bagaimana cara kita memperhatikan sisi positif dan sisi negatif dari ruang tersebut. Seperti contohnya,
Apakah ruang tersebut memberikan kita kenyamanan? Apakah ruang tersebut memberikan kita kesenangan? Apakah ruang tersebut aktif, berkelanjutan, atau bermanfaat? Nah, kalau kita lihat dari sisi satunya lagi, sebenarnya ini bukan dibilang sisi negatif juga bukan, tetapi sisi di mana cara kita nantinya mengantisipasi dampak buruk yang terjadi dari ruang tersebut, seperti apakah ruang tersebut mempengaruhi kegiatan ekonomi, lalu bagaimana cara kita menggunakan lahan, lalu gimana nilai dari pengembangan fungsi ataupun ruang tersebut. Nah, yang kedua, ruang haruslah nyaman dan memiliki identitas karakter atau imaji yang baik. Apakah ruang tersebut aman, apakah ruang tersebut bersih, hijau, asri, bermanfaat, atau mudah dicapai oleh para penggunanya. Nah, jangan lupa kita juga harus lihat dari sisi satunya, bagaimana ya tingkat kriminalitas pada ruang tersebut, bagaimana tingkat atau kualitas sanitasinya, apakah ruang tersebut atau lingkungan tersebut terjaga kebersihannya atau kotor. Lalu kita juga bisa lihat dari bagaimana tempat kualitas pembangunannya, apakah masih layak pakai atau tidak, lalu bagaimana cara dia menampung air hujan, kualitas tanahnya dijaga, seperti itu. Nah, yang ketiga, ruang haruslah memiliki akses dan konektivitas yang tinggi. Tentu aspek ini sangat memperhatikan para penggunanya, karena bagaimana ruang tersebut dapat digunakan jika tidak ada konektivitas atau akses yang dapat digunakan oleh para pengguna. Seperti contohnya bisa dilihat dari sisi satunya, yang itu bagaimana apakah ruang ini dekat atau jauh, apakah ruang ini mudah digunakan atau mudah dicapai oleh para pengguna. Nah, kita bisa lihat juga dari sisi satunya, bagaimana ya tingkat atau nilai data lalu lintas di sekitar ruang ini, lalu bagaimana lahan parkir yang ada di ruangan ini. Bisa juga kita lihat dari bagaimana aktivitas pejalan kaki atau pedestriannya, seperti itu. Nah, aspek yang terakhir, aspek yang keempat, yaitu bagaimana nilai sosial yang terdapat pada ruang tersebut. Bisa kita lihat dari bagaimana nih keragaman sosial dalam ruang tersebut, bagaimana ya interaktif para pengguna dalam ruangan tersebut. Nah, kita juga bisa lihat dari sisi satunya yang paling penting, yaitu bisa kita lihat dari berapa ya jumlah pengguna perempuan, laki-laki, anak-anak, remaja, sampai balita. Kita juga bisa lihat dari bagaimana nih tingkat atau kondisi ruang tersebut pada saat malam hari, apakah aman, apakah sepi, ataukah berbahaya, seperti itu. Nah, dari data yang tadi saya sudah jelaskan, muncul nih satu pertanyaan penting, sahabat budaya, yaitu bagaimana cara kita memaksimalkan manfaat serta aspek dari ruang tersebut. Sebenarnya gampang banget loh, sahabat budaya, cara kita untuk memaksimalkan pembangunan ruang-ruang tersebut. Lalu ini tanggung jawab siapa ya dalam menjaga dan mempertahankan lingkungan di sekitar? Cara ukur atau cara memaksimalkan ruang dan lingkungan di sekitar kita adalah tugas dan tanggung jawab kita semua. Dari mulai administrator, pihak-pihak yang membangun, sampai para penggunanya, yaitu kita sendiri. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kualitas air dan kualitas tanah, lalu bisa juga kita menjaga polusi udara di sekitar lingkungan. Bisa juga kita membantu dalam mempromosikan atau memperkenalkan lingkungan di sekitar kita kepada orang lain. Sehingga manfaat dari ruang atau lingkungan tersebut akan terus berjalan secara terus-menerus dan pastinya tidak merusak apapun. Baik, akhir kata saya ingin mengajak seluruh sahabat budaya yang ada di Indonesia, bahkan di alam semesta ini, mari bersama-sama kita jaga bumi kita, jaga lingkungan di sekitar kita, karena kalau bukan kita siapa lagi. Dan saya ingin mengajak seluruhnya dalam membantu dalam membina, membangun, serta menjaga kualitas hidup dan kuantitas hidup masyarakat di negara kita ini. Akhir kata, sesuai dengan kutipan dari Ibu Astrid Sri Haryati, yaitu membangun tanpa merusak bukanlah program dari pemerintah, melainkan inisiatif yang harus ada dalam diri kita sendiri sebagai warga negara. Karena membangun tanpa merusak adalah dari kita, untuk kita, dan kembali kepada kita. Saya Andika Putra Gevadri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.